Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati dimulai 10 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947, diselenggarakan di Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini berada di bawah kepenguasaan Lord Killern. Perundingan berjalan alot karena masing-masing pihak tidak mau dirugikan. Pada 15 November 1946, perundingan menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Republik Indonesia dan Belanda sepakat bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagiannya. Kedua, RIS atau Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda terkait dalam Uni Indonesia Belanda dengan Belanda sebagai kepala uni. Hasil perundingan Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 oleh pihak Indonesia dan Belanda. Sebagai kelanjutan dari hasil perundingan Linggajati, pihak Belanda kemudian membentuk negara-negara bagian atau RIS. Belanda membentuk negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara-negara boneka lainnya. Pada 15 Juli 1947, Belanda kembali mengeluarkan ultimatum. Kali ini Belanda mengancam akan melakukan serangan terhadap RI jika tuntutannya tidak dilaksanakan selama 32 jam. Pada 17 Juli 1947, pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Amir Syarifuddin menjawab tuntutan Belanda dengan menolak semua ultimatum Belanda tersebut. Penolakan ultimatum tersebut mengakibatkan penyerangan besar-besaran terhadap pusat-pusat kekuasaan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Penyerangan tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I. Pada November 1946, pasukan sekutu dari Inggris ditarik dari Indonesia. Pada saat itu, Belanda yang pada awalnya masih bernaung di bawah perlindungan Inggris mulai dihadapi secara langsung oleh Indonesia. Setelah terjadi pertempuran-pertempuran terbatas di berbagai wilayah tanah air, pada 21 Juli 1947, tentara Belanda menyerbu ke daerah-daerah Republik secara besar-besaran. Aksi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I tersebut merupakan pelanggaran perjanjian Linggajati yang sebenarnya telah ditandatangani oleh Republik Indonesia dan Belanda pada 25 Maret 1947. Aksi ini ditunjukkan terutama untuk menguasai daerah-daerah strategis dan bernilai ekonomis di Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa digempur dengan pasukan bersenjata lengkap dan modern yang terdiri atas 3 divisi, sedangkan di Sumatera, Belanda mengerahkan 3 brigade untuk menguasai Jawa Barat. Belanda mengerahkan 2 divisi, 1 divisi diantaranya melanjutkan serangan ke Jawa Tengah. Adapun di Jawa Timur didaratkan 1 divisi. Agresi militer Belanda I merupakan pukulan telak yang harus diterima oleh Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam melaksanakan aksinya, tentara Belanda hampir dapat dikatakan tidak dapat perlawanan yang berarti. Wilayah-wilayah strategis dan ekonomis di Pulau Jawa dan Sumatera yang awalnya dikuasai RI secara mudah dan cepat jatuh ke tangan tentara Belanda. Jenderal Sudirman pada waktu itu belum selesai dengan konsolidasi angkatan perang. Meskipun saat itu satuan-satuan TKR, Laskar, dan badan-badan perjuangan telah disatukan ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juni 1947. Usia penyatuan tersebut baru 1 bulan, sehingga masih dalam tahap pembenahan dan konsolidasi. Selain itu, TNI dalam praktiknya masih menggunakan sistem pertahanan linier yang ternyata tidak dapat menahan gempuran Belanda yang memiliki serangan atau persenjataan dan alat perang yang jauh lebih kuat. Kemudian terjadilah Perang Rakyat Semesta. Pada masa agresi militer Belanda I terhenti karena adanya tekanan dari PBB dan dunia internasional. Dalam kenyataannya, TNI tidak berhasil menahan musuh pada berbagai medan pertempuran. Namun pengalaman pahit tersebut
menjadi bahan bagi para pemimpin angkatan perang untuk merumuskan sistem pertahanannya yang baru yang dikenal dengan nama Perang Rakyat Serikat. Dalam sistem pertahanan perang rakyat semesta, prinsip linier sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan susunan Wehkries atau lingkungan pertahanan yang berlandaskan desa sebagai satuan pertahanan terkecil dan kecamatan sebagai satuan atau unit pertahanan militer terendah. Jenderal Sudirman beserta stafnya yang diperkuat oleh Kolonel A.H. Nasution yang kemudian diangkat menjadi Wakil Sudirman selaku Wakil Panglima Angkatan Perang Mobil, merangkap Panglima Tentara dan Teritorium Jawa dengan cepat mempersiapkan angkatan perang untuk mengantisipasi adanya serangan terbaru dari tentara Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948 terjadi agresi militer Belanda II. Jenderal Sudirman menerima Kolonel T.B. Simatupang sambil berbaring di tempat tidur. Kolonel Simatupang yang menjabat sebagai wakil staf angkatan perang melaporkan perkembangan situasi politik dan militer yang semakin genting. Hari itu Jenderal Sudirman mengumumkan bahwa pimpinan APRI kemudian berada di tangannya. Pada 19 Desember 1948 pukul 05.30 Jenderal Sudirman menerima laporan tentang serangan Belanda terhadap ibu kota RI di Yogyakarta. Beberapa hari sebelumnya, berdasarkan pertimbangan keamanan dan kesehatan, Jenderal Sudirman sebenarnya diminta oleh stafnya untuk meninggalkan Yogyakarta. Namun, saat itu Jenderal Sudirman mengatakan ia baru meninggalkan kota apabila bom pertama musuh telah dijatuhkan, karena meninggalkan kota pada saat sebelumnya dapat diartikan sebagai tindakan melarikan diri. Setelah mendengar laporan tersebut, Jenderal Sudirman kemudian memberi instruksi kepada ajudannya, yaitu Kapten Suparjo Rustam, untuk menyampaikan perintah kilat kepada segenap anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI agar melancarkan perang gerilya terhadap Belanda. Perintah kilat itu diumumkan melalui corong radio Republik Indonesia. Setelah mengumumkan perintah kilat, Jenderal Sudirman bersama rombongan kemudian meninggalkan ibu kota Yogyakarta sekitar pukul 14.30. Sementara itu, pesawat-pesawat Belanda telah mengebom sasaran-sasaran penting dan tentaranya mulai memasuki ibu kota Yogyakarta. Soekarno-Hatta dan beberapa pemimpin RI lainnya yang saat itu berada di Yogyakarta dalam perkembangannya kemudian ditangkap oleh tentara Belanda. Masukkan! Masuk semua! Sembunyi! Sembunyi!